Tahukah kalian, 94,5% masyarakat Indonesia berusia 16-64 tahun memainkan video game. Dan fun fact-nya, di tahun 2022, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia. Wow, tapi bagaimana dengan pendidikan? Di tahun 2022, ranking PISA Indonesia berada di ranking ke-71 untuk membaca, ke-70 untuk matematika, dan ke-67 untuk literasi sains. Kalau begitu, bagaimana dengan kabar pendidikan negara kita? Apakah video game akan menghilangkan eksistensi dari pentingnya pendidikan? Tentu jawabannya tidak. Dan ini cara kami. Kita akan mulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah belajar bisa mudah dan menyenangkan? Halo, perkenalkan nama saya Lani. Saya sebagai guru matematika di sebuah sekolah. Saya sudah mengajar lebih dari 25 tahun. Sebagai guru matematika, saya selalu berpikir bagaimana anak-anak untuk menyukai pelajaran matematika. Tentu hal ini kita berkreasi dan salah satunya adalah dengan metode gamifikasi. Metode gamifikasi ini adalah sebuah metode belajar sambil bermain. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan dengan belajar sambil bermain, mereka bisa dengan mudah. Salah satu contoh yang pernah saya lakukan yaitu belajar matematika dengan menggunakan domino untuk trigonometri dasar. Sedangkan untuk hitungan-hitungan, saya juga pernah mencobanya dengan bermain ular tangga. Dan para peserta didik sangat antusias untuk belajar, bahkan mereka ingin terus belajar menggunakan games tersebut. Dengan pelajaran matematika dalam permainan game, itu juga mempermudah mereka mengingat bahwa matematika itu adalah pelajaran yang bukan menyeramkan, tetapi menyenangkan jika memang kita melakukannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivier Chandra. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jesslyn Laurencia. Halo semua, aku Naomi Indah Natasha. Hai semua, aku Felix Febrian Mana. Halo, nama aku Sisil dari PPT 19 dari kelompok Paradigma. Kita milih gamifikasi ini karena kita tuh ingin kayak kita melihat kalau misalnya orang-orang belajar doang ngantuk, tapi kalau misalnya kita bermain kita seneng. Nah, kenapa sih kita nggak maduin aja antara belajar dan bermain supaya kita bisa belajar sambil seneng dan ilmu juga tetap masuk. Jadi kita ingin menerapkan gamifikasi atau kita memilih gamifikasi itu. Kenapa aku setuju sama konsep gamifikasi? Sebenarnya yang pertama nih, itu istilahnya keren, kayak nggak bisa jadi orang lain tuh nggak kepikiran gitu. Makanya ketika ada istilah itu muncul, aku jadi tertarik. Dan biasanya kalau aku bikin suatu project, itu ada istilah-istilah tertentu yang diambil supaya bisa jadi tema yang bagus buat project kita dan ada konsep yang bisa kita bawa gitu.
Kenapa aku setuju dengan konsep gamifikasi? Karena menurutku gamifikasi ini konsep yang sangat unik, di mana belajar dan bermain itu bisa disatukan. Padahal seperti yang kita tahu, belajar dan bermain itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, namun dalam konsep gamifikasi ini berbeda. Kita bisa melakukan keduanya sekaligus, di mana kita bisa membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Untuk kondisi panti sendiri, awalnya ada beberapa panti dan beberapa rekomendasi tempat yang akan kami tuju untuk melaksanakan konsep ini. Tapi pada akhirnya kami memilih panti terdelegasi sebagai tempat untuk melaksanakan tujuan kami. Alasannya adalah karena panti terdelegasi ini ternyata masih ada beberapa anak yang masih belum mendapatkan pendidikan formal atau bisa bersekolah. Jadi kita memilih untuk bermain monopoli, tapi kita ganti. Jadi kita yang awalnya beli rumah itu cuma pakai uang, kita ganti. Ada syarat ini dengan menjawab pertanyaan. Tentunya pertanyaan itu kita bagi juga menjadi 4 bidang. Ada matematika, ada IPA, ada bahasa Indonesia, dan juga ada PKN. Jadi mereka harus bisa menjawab. Jadi kan mereka ada tuh rasa yang kayak, pengen beli rumah yang banyak supaya mereka menang. Tapi jadi kan mereka ada terpacu gitu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi semakin senang, semakin bersemangat untuk bisa menjawab pertanyaannya. Terus juga kita ganti, jadi pionnya itu bukan pion lagi patung-patung, tapi mereka yang benar-benar jalan. Jadi kayak mereka benar-benar kayak produktif juga sambil berjalan, tapi juga belajar juga, tapi juga bisa bermain juga gitu. Akhirnya kita pilih monopoli sebagai konsep kita menerapkan gamifikasi di dalam belajar. Baru aku merasa kalau oh ya, ini tuh adalah konsep yang cocok dan konsep yang tepat. Jadi kita mau simulasi monopolinya buat nanti kita main sama anak-anak SD, SMP di sana. Landmark telah dibangun. Poin. Iya, Tapi kayak kalau orang ternak jadi 10 gitu. Oh, buat orang lain. Buat orang lain. Iya. Untung di kita kalau kita kena kita nggak bayar, tapi harganya naik. Terus ini dan umumnya apa lagi? Apalagi ya? Dan umumnya. Berapa poin kalau dia bayar? Halo semua, jadi pagi ini kita lagi ada di ruang plaza ya. Di sini kita lagi nyiapin buat kegiatan-kegiatannya apa aja. Nah, untuk permainannya kita bakal pakai dadu yang di situ. Terus kita juga udah desain boardnya kayak gimana. Di situ ada kesempatan, ya ini kartu kesempatan guys. Terus di sini ada mata pelajarannya, ada bahasa Indonesia, PPKN sama Science dan apa tuh matematika ya. Ya udah, kita langsung aja lihat detailnya gimana. Ya. Tuh, langsung kopi. Kalau bayar pajak ya. Duit awal 30 semua ya. Ambil ya. Ya. Bebas potongan 2 poin. Tuh, kan ih hoki. Dapat 5 poin. 30. Modal awal kembali. Tapi kamu nggak punya rumah deh. Nggak apa-apa. Tebak-tebakan. Iya. Nah, nanti kalian jawab pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya ya. Oke, Cici. Yang kenceng dong. Iya. Lemes banget, belum makan ya? Belum. Nanti kita makan kucing ya. Nah, gambar yang pertama, ayo ada yang tahu nggak ke tangannya? Bajai. Bukan. Ayo, yang tahu angkat tangan depannya M. Motor. Salah, kalau motor odanya ada berapa? 5. 2. Ini odanya ada, bener sih. Salah ngasih ya. Kalau motor kehujanan nggak? Tergantung. Kehujanan dong.
Tapi ini nggak ada atapnya. Iya. Jadi ini apa? Ayo tebak. Iya, Mobil. betul. Bahasa Inggrisnya apa mobil? Motorcycle. Salah. Apa bahasa Inggrisnya mobil? Car. Halo semua, jadi kita lagi siap-siap. Ini persiapan terakhir. Ini udah ada Sisil, Naomi. Naominya di mana? Naominya di sana tuh. Ya, ada Enver juga. Dan kita kedatangan tamu spesial nih. Tadi tamunya mana? Mana tamunya? Oh, ini ada berapa sih? Bentar ya. Kita akan mengumumkan tamunya nanti. Kita lagi siap-siapin makanannya. Ada Jesselyn. Iya, ada Jesselyn. Maaf, ini ada Jesselyn. Nah, struggle makanan itu juga sebenarnya ada banyak. Awalnya kita pengen pakai satu vendor atau bukan vendor sih, cuman kayak kita pengennya dari rumah makan yang anak-anak panti asuhan tersebut suka, tapi ternyata vendor tersebut tuh nggak bisa gitu loh, kayak lagi berhalangan kebetulan di hari kita mau datang ke panti tersebut. Jadi kita coba ke salah satu food court, ada kayak langganan kita di sini. Nah, itu udah fix dari awal, kayak udah fix 40 pieces. Tapi ternyata waktu diantar ke asrama kita, yang datang itu cuma 36. 4. Kita tunggu. kalau satu kantongnya pasti ketinggalan. Iya, pasti ada yang ketinggalan. Di itu ada nggak, Feb? Di mana? Di laci. Nggak ada, ini ditaruh di sini dari tadi. Coba ya. Sementara itu udah mepet waktu, kayak kita berangkat jam 1 siang, nggak seharusnya sebelum jam 1 siang kita udah nyampe panti, jadi kayak kita berangkat harusnya sekitar setengah 12, tapi karena ada kendala di makanan, jadi kayak kita harus berangkat jam 12 lewat berapa gitu, 12 lewat 10. Tapi aku puji Tuhannya kayak pihak food court-nya juga cepet banget nanggepin, kayak mereka nggak bisa dihubungin, tapi mereka ternyata langsung sigap, kayak langsung antar 4 kotak lagi. Iya, jadi ternyata makanannya kurang dan kayaknya akan nunggu lagi ya. Kita nunggu lagi ya. Ya, by the way, kita kedatangan tamu dari kelompok sebelah. Kelompok sebelah. Ya, ini karena kita dipaksa untuk FGD di kelompok mereka, kita paksa Ian, salah satu anggotanya, untuk ikut ke panti. Gimana perasaannya, Ian? Ngantuk. Baru bangun sih. Pesannya untuk Pak Justinus. Pak, tolong nilai kami, Pak. Nah, gitu. Ya. Halo, aku Ian Matius Yombin. Aku dari kelompok 2 Kargotin Pancasila PBDI 19. Hai, jadi kita udah di mobil dan yang megang kamera nih. Coba shoot kamera mukanya bukan? Udah nih, gede banget. Udah. Jadi ini kita di sini ada berempat, Sisil, Naomi, Enver. Terus di belakang ada Ian. Iya, ada Ian. Hai. Dan ada nasi kita. Iya, coba nasi. Nasi. Ini nasi yang bakalan kita bawa ke panti. Yang jaga ada Ian. Hai Ian. Terus di belakang ada nasi juga, tapi nggak kelihatan teman-teman. Terus Sebenarnya ya diajak aja sih. Diajak tapi ikut. Dan juga waktu kemarin itu kan aku ikut survei ke pantinya dan aku ngerasa ya pengen aja ikut main-main sama anak-anak. Kayak GoPay pembayaran ya semua ya? Pakai GoPay tadi ya? Iya, sebentar iya. Udah sampai, guys. Ian pasti nyawanya udah setengah tuh. Dan sesampainya di panti, aku merasa kita tuh sangat-sangat disambut. Mulai dari pengurus pantinya, anak-anaknya yang dengan senang hati gitu menyapa kita.
Tapi yang bikin aku seneng adalah karena anak-anaknya yang antusias gitu. Yang aku sendiri nggak ekspektasiin sebenarnya, karena di jam-jam itu jam-jamnya setelah makan siang atau mungkin mereka akan lemas gitu kan. Apalagi beberapa dari mereka itu masih ada yang sekolah. Tapi jujur aku sendiri agak kaget karena mereka tuh masih semangat dan antusias untuk main gamenya. Sebenarnya kalau tentang kita pakai belajar sambil bermain gitu kan, itu sebenarnya aku udah pernah buat waktu aku gap year. Aku sempat ngajar les, sempat buat juga, tapi nggak kepikiran yang monopoli, karena monopoli itu kan hitungannya game yang besar gitu. Berarti semangat banget dong. Aku mau tanya, kalian mau ke sekolah males gak sih? Nah, kalau sekolah sama bermain, pilih mana? Jadi menurutku ide yang kalian punya itu unik dan menurutku bagus banget gitu loh. Kalian bisa berpikir gimana caranya kalian bisa mengajak anak-anak yang ramai supaya bisa aktif main bareng-bareng, itu dengan memainkan permainan monopoli yang besar gitu. Terus setiba kita di sana ternyata yang antusias nyambut kita itu kan awalnya semuanya, kayak dari tante-tantenya, terus juga dari anak-anak tuh antusias banget pada saat kita datang. Terus kan aku tuh datang bawa boneka dadu yang mau digunakan pada saat main monopoli. Emang itu tuh dari warnanya juga udah sangat mencuri mata banget sih. Kayak aku sengaja beli dadu yang warna-warni supaya kayak mereka tuh pas ngeliat tuh kayak senang gitu kan. Ternyata betul aja, kayak mereka langsung kayak mau minjem bonekanya untuk dilempar-lempar dan mereka bisa nebak kita itu kayak mau main dadu, terus mereka nanti jalan. Jadi mereka udah kebayang gitu kita mau main apa. Terus di situ malah yang nebak itu adalah anak TK. Kalau aja ini artinya kita 22 anak itu kita gabung semua, kita bagi jadi 3 kelompok, jadi masing-masing 7. Ada yang 8. Nah, jadi permainannya itu ada monopoli tetap sama tebak gambarnya tetap, tapi jadi satu semuanya. Nah, untuk yang tebak ini untuk hewan-hewanan gitu yang bisa kita sebutin ciri-cirinya, kita bakal sebutin ciri-cirinya mereka yang tebak hewan apakah itu gitu. Ya, tapi untuk yang monopoli kayak biasa, cuman kan pasti ini agak rusuh dikit ya. Mungkin si kecil-kecil ini bisa dijadikan sebagai pionnya. Ya kan? Soalnya mereka seru juga. Iya, gitu ya teman. Oke. Udah, yuk. Let's go. Kayak gini kan.
Nih, kalian kan ada kayak kelompok. Nanti yang tahu jawabannya dari kayak kelompok boleh angkat tangan ya. Jadi sekarang nih satu kelompok ada yang jadi ketuanya. Nah, nanti kelompok ini aku sama si Desi bakal ngasih clue. Ya, kita bakal ngasih clue kalian buat ini hewan apa atau sudah apa? Bisa? Oke, kita mulai. Oke, teman-teman, ini kita mulai ke gambar yang pertama. Siapa aku? Gambar. Nih. Ini itu. Ini hewan. Tapi jadi kalau kemana-mana sebenarnya berjalan. Kayak ada bola gitu. Aku tahu. Pura-pura kayak. Ya. Betul. Satu lagi. Ke hewan yang kedua. Siapa aku? Kelennya ini dia nafasnya bukan pakai paru-parunya ikan. Betul. Coba ada yang tahu bahasa Inggris ikan? Udah pada jago-jago nih. Oke, lanjut ke gambar nomor 3 nih. Siapa aku? Teman-teman itu kemana-mana nggak sendirian. Kamu coba. Iya. Jangan dijawab dulu ya sebelum ditunjuk. Ini kelompok 1. Oke. Nah, nanti kalian akan menjadi pion. Apa? Pion. Nanti kalau misalnya kakaknya ngelempar dadu, kalian kalian jalan sesuai banyaknya dadu ya. Oke. Nah, jadi kalian punya modal 30. Kalau kalian mau beli, kalian harus jawab pertanyaannya dulu. Abis itu boleh beli. Oke? Beli rumahnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa jawab pertanyaannya, kalian nggak boleh beli. Nah, kalau duitnya habis nggak bisa beli. Tapi kan nanti kalian bakal nginjak dana umum, kesempatan kan. Nah, itu ada kesempatan kalian mendapatkan uang juga. Terus setiap kalian ngelewatin startnya lagi, kalian dapat uang 5. Oke? Nah, kamu main iya. Nanti kalau misalnya kelompok 1 udah beli rumah, terus kelompok 2 nginjak rumahnya kelompok 1, itu bakal didenda sebesar 5 poin. Paham? Paham tidak? Paham. Oke, yuk kita baris dulu sesuai kelompoknya. Iya, aku pengen main. Apa fungsi dari jantung dalam tubuh manusia? Betul.
Kata benda, contohin. Pakai kata benda. Apa? Emang belum kira Kelompok 3 ya. Rumahnya 2 kali 10, 20 tambah uangnya 7, 27. Nah, ini total Sama poin yang tadi. fotoin saya masukin ke ini. Yang ini kenapa namanya? Ini kan 20 minus 4. Oh, 20 itu. Oh, itu rumah ya? Iya. Fotoin susah yes. Jadi mereka nggak tahu siapa namanya. Oh, ini Foto ini. Dioper aja namanya. Ke belakang ya. Gimana rasanya Jesselyn? Gimana rasanya? Rasanya mantap tuh nggak sih? Aku kan punya kertas soal gitu kan tadi. Awalnya tuh bagus, lurus gitu. Iya. Nggak lurus, ini jadi lecek. Itu gue yang megang gak sih? Iya. Ya udah. Ya namanya juga dipakai kan. Ih. Lecek banget. Ya udah tuh. Pokoknya gimana rasanya Hanper? Megang spidol bolak-balik gimana ya? Gak ada yang beli rumah, guys. Semuanya ngincer kartu kesempatan. Hai. Jadi kita udah beres main gamenya dan sekarang semuanya lagi beres-beres. Ini udah berantakan banget. Terus tadi gimana nih guys? Tadi gimana? Seru nggak? Seru banget. Tapi capek guys. Malahan mereka yang sangat excited dan alur monopolinya mereka sendiri yang main. Iya sih bener. Iya. Iya apa tuh? Mereka suka berinvestasi. Mereka mikirnya kalau beli rumah tuh mereka rugi. Padahal kalau beli rumah tuh mereka menang. Tahu itu tahu. Ya udah guys. Mereka sukanya kripto. Nama saya Sri, biasa dipanggil di sini sama anak-anak Mama Sri. Saya di sini sebagai pengasuh anak-anak panti dan mengajar anak-anak panti. Kalau anak-anak panti di sini belajar setiap hari dari jam 3 sampai jam 5. Ya seperti biasa, kalau misalnya ada PR dikerjain PR-nya. Setelah kerja PR baru aku kasih soal. Kalau belajar satu meja bareng-bareng, cuma dikasih soalnya beda-beda karena kan di sini ada yang TK, SD, SMP. Jadi untuk pertama diutamain yang TK dulu, setelah itu SD, baru SMP. Banyak tapi baru sih, maksudnya kalau kayak monopoli tadi tuh baru. Biasanya dia bermainnya berhitung gitu, bahasa Inggris. Kalau untuk monopoli sendiri itu baru kayak tadi gitu. Kalau menurut aku sendiri sih enjoy, mereka senang karena ini baru gitu. Baru mereka temuin nih monopoli, main monopoli begini. Berarti kan menambah wawasan juga ya, karena di setiap langkahnya itu ada pelajaran-pelajaran. Halo, nama aku Valensius Stefanus, umur aku 14 tahun, aku kelas 6 SD. Halo, perkenalkan nama aku Yola, kelas 6 SD. Nama saya Sofia, umur 8 tahun.
Perkenalkan, nama saya Alvino dan saya umur 14. Pelajaran matematika. Kesulitannya di pelajaran matematika. IPA sama MTK. Sambil main, seru. Enjoy. Kayak bolak-balik, kayak jebakan gitu. Kayak masuk penjara ada gitu, sama pertanyaan juga. Enjoy. Seru aja gitu kita main bareng-bareng. Cara belajar sambil main lebih seru. Soalnya kalau belajar biasa cuma diam sambil baca buku, kalau itu sambil main. Nah, kesimpulannya, aku merasakan kebersamaan, kehangatan keluarga di tengah-tengah panti tersebut, dan aku juga menjadi terinspirasi untuk membuat, mungkin di masa depan, membuat kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Nah, tapi kita kayak nggak mau berhenti cuma di lingkungan panti doang. Kayak kita mau tetap ngasih impact juga panti ini loh. Kayak kita pengen yang namanya juga penyertaan pendidikan. Kita pengen masa cuma penyertaan di pendidikan di panti doang. Dan kalau kita ngedatengin semua panti, mungkin kita juga nggak bakal bisa gitu. Jadi kita menggunakan sosial media, dimana kita bikin TikTok untuk ngepost video-video atau juga konten-konten tuh yang bikin memotivasi anak-anak tuh untuk bisa belajar dengan semangat, dan ini tentang gamifikasi. Kayak kita tuh mau nunjukin bahwa buat kalian nih yang tadinya belajar tuh males, ngantuk, yuk ubah gitu konsep atau pandangan kalian tentang pendidikan. Kayak belajar tuh belum tentu soal kayak belajar buku, tapi bisa juga loh kita ganti nih, atau juga banyak aplikasi-aplikasi game yang mungkin yang tadinya kalian diomelin mulu nih main game, tapi malah game itu juga bisa ngebantu kita untuk bisa belajar. Aku lihat mereka tuh ternyata mereka tuh punya nilai kekeluargaan yang dalam banget, terus mereka pas gamenya juga saling nolong satu sama lain. Dan aku tuh jadi belajar banyak hal, kayak gimana sih caranya supaya aku tuh bisa menanggapi mereka dengan baik, bisa membantu mereka, dan sebisa mungkin kalau misalnya aku ngomong, aku itu bisa memberikan ya pengetahuan gitu ke mereka, ada informasi yang bisa mereka ambil. Aku mikir orang yang ada di sini tuh ada di latar belakang yang sama gitu loh. Kayak pas aku lihat mereka belajar, aku kayak merasa tersentuh karena ternyata mereka walaupun latar belakangnya kayak gini, mereka tuh tetap semangat belajar. Kayak mereka tuh pengen gitu loh bisa belajar dengan baik. Mereka memanfaatkan semua waktu mereka dengan baik. Jadi kayak ada perasaan terharu waktu aku ke situ, dan itu buat aku jadi kayak semakin semangat untuk bersyukur. Maksudnya bukan bersyukur juga sih, cuman kayak ya selalu jadi ngajarin aku untuk bersyukur gitu. Gimana caranya supaya aku bisa bersyukur setiap hari setelah melihat adik-adik tadi yang ada di panti asuhan, walaupun mereka kayak semuanya serba pas gitu loh, semuanya walaupun mereka dinaungi sama suatu yayasan, tapi mereka kayak ya kan ada peraturan yang harus mereka ikuti karena mereka nggak bisa semena-mena kan di panti asuhan itu. Jadi kayak itu buat aku belajar banyak. Jadi aku kayak bersyukur gitu, aku udah dapat semua fasilitas ini, aku harus belajar dengan baik, aku harus jadi orang yang berhasil, aku harus jadi orang yang sukses, karena kayak mereka tuh baru aja memotivasi aku gitu.